Bro, jadi gini ya, kalau kita ngikutin pemberitaan dari beberapa media nasional, suasananya memang lagi rame banget soal gaji ke-13 ASN. Dari Metro TV, dari Kompas.com, sampai Liputan 6, semuanya kurang lebih ngangkat isu yang sama. Purbaya, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan, disebut masih mengkaji kebijakan gaji 13. Nah, ini yang bikin banyak orang langsung pasang telinga, karena pertanyaannya simpel tapi penting banget. Lo, gaji 13 tahun ini jadi cair nggak sih? Kalau cair, kapan? Kalau belum, kenapa? Dan wajar banget kalau isu ini langsung viral, karena gaji 13 itu memang selalu ditunggu-tunggu sama ASN, pensiunan, dan banyak keluarga yang udah mulai ngatur keuangan dari jauh-jauh hari. Kalau kita lihat dari Metro TV, berita yang muncul itu menyebut kalau kebijakan gaji 13 masih dalam tahap kajian. Kompas.com juga menurunkan judul yang mirip, intinya sama, gaji 13 masih dikaji, dan belum ada kebijakan final. Lalu dari Liputan 6 juga disampaikan hal yang serupa, bahwa Menteri Keuangan bilang pemberian gaji 13 untuk ASN saat ini masih dalam pembahasan, dan pemerintah belum menetapkan keputusan akhir terkait pencairan tambahan tersebut untuk tahun ini. Jadi kalau baca sekilas, kesannya seolah-olah masih menggantung. Nah, di titik inilah banyak orang mulai bertanya-tanya, jadi sebenarnya gimana dong? Mana yang benar? Dan justru disinilah pentingnya kita bedah pelan-pelan, biar informasinya nggak setengah-setengah dan nggak bikin salah paham. Kenapa narasi seperti ini muncul? Karena memang ada kaitannya dengan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan secara nasional. Jadi, ketika pemerintah bicara soal efisiensi, publik otomatis langsung sensitif, terutama kalau sudah menyangkut hak-hak pegawai dan pensiunan. Tapi di balik semua itu, ada fakta penting yang jangan sampai kelewat. Fakta pertama yang harus kita pegang adalah bahwa pemerintah sebenarnya sudah punya payung hukum yang kuat soal gaji 13. Artinya, ini bukan isu yang berjalan tanpa dasar. Presiden Prabowo sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang kebijakan THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Jadi secara hukum, landasannya sudah ada, resmi, dan bukan sekadar wacana. Ini penting banget untuk digarisbawahi, karena kadang orang keburu panik begitu lihat berita masih dikaji, padahal payung hukumnya sudah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 itu mengatur tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Jadi bukan cuma ASN aktif, tapi juga pensiunan dan penerima manfaat lain yang memang masuk dalam skema kebijakan tersebut. Bahkan dokumen resminya sudah dikonfirmasi keasliannya oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara. Jadi ini bukan dokumen yang asal beredar di internet, tapi benar-benar regulasi resmi pemerintah. Lalu bukan cuma itu, Menteri Keuangan sendiri Pak Purbaya juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Nah, PMK ini mengatur petunjuk teknis alias juknis untuk pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Jadi kalau PP tadi adalah payung besarnya, maka PMK ini adalah aturan teknis pelaksanaannya. Intinya, pemerintah sudah menyiapkan dasar hukum dan pedoman teknisnya. Dengan kata lain, walaupun ada berita yang bilang masih dikaji, faktanya kebijakan dasarnya sudah disusun, disahkan, dan dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu, tepatnya di pasal 15 ayat 1, dijelaskan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Jadi ini jawaban yang paling sering ditunggu-tunggu masyarakat. Kapan cairnya? Jawabannya paling cepat bulan Juni. Jadi untuk tahun 2026 ini, gaji 13 untuk ASN dan pensiunan tetap ada dan rencananya akan mulai dicairkan pada bulan Juni. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya sambil scroll kolom komentar, sekarang sudah jelas. Gaji 13 bukan dihapus, bukan hilang, dan bukan dibatalkan. Yang ada adalah proses pembahasan dan penyesuaian teknis, sementara payung hukumnya sudah jalan. Nah, di sisi lain, pemerintah juga sudah menggelar konferensi pers untuk menjelaskan secara detail soal THR dan bonus hari raya tahun 2026. Dalam konferensi pers itu, disampaikan bahwa pada pagi hari tersebut, atas izin Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan dari tunjangan hari raya atau THR dan juga bonus hari raya atau BHR untuk periode tahun 2026. Penjelasan teknisnya disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian dan suasananya memang terlihat resmi banget karena hadir juga para pejabat dan perwakilan terkait.
Di konferensi pers itu, yang hadir antara lain Pak Seskap, Pak Dudi Purwagandi sebagai Menteri Perhubungan, Pak Yasirli sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Pak Rosan Perkasa Roslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, BKPM, sekaligus CEO Danantara, lalu juga hadir Pak Hans Patuwo dari Goto, Ibu Neneng Gonadi dari Grab, Pak Fadli dari Maxim Indonesia, dan Pak Rio dari InDrive. Jadi jelas, ini bukan cuma soal ASN saja, tapi juga mencakup sektor swasta, pekerja formal, sampai pengemudi online yang selama ini jadi bagian penting dari aktivitas ekonomi harian masyarakat. Nah, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan yang berkaitan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ini artinya kebijakan yang diumumkan memang disiapkan supaya momen Lebaran tidak cuma jadi perayaan biasa, tapi juga bisa mendorong perputaran ekonomi nasional. Jadi bukan cuma bicara soal hak pekerja, tapi juga soal daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan pergerakan ekonomi secara umum. Dan ini penting banget, karena setiap kali Lebaran, kebutuhan masyarakat memang naik, belanja, mudik, biaya transportasi, pangan, sampai kebutuhan keluarga di kampung dan di kota. Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk THR aparatur sipil negara, pemerintah pusat termasuk P3K, TNI, Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun. Ini naik dibandingkan tahun lalu yang sekitar 49 triliun, jadi ada kenaikan sekitar 10%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian serius terhadap kebutuhan para aparatur negara dan pensiunan. Jadi walaupun ada isu efisiensi, tetap ada alokasi besar yang disiapkan untuk memastikan hak-hak ini tidak terhambat. Kalau dibagi lebih rinci, THR ASN tahun 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI, dan Polri dengan total 22,2 triliun. Lalu ada 4,3 juta ASN daerah dengan total 20,2 triliun. Kemudian ada 3,8 juta pensiunan dengan total 12,7 triliun. Jadi totalnya memang besar, dan ini menunjukkan skala kebijakan yang tidak kecil. Bukan angka ecek-ecek, tapi memang menyangkut jutaan orang di seluruh Indonesia. Dan tentu saja, bagi banyak keluarga, pencairan ini sangat berarti karena bisa membantu kebutuhan menjelang dan sesudah Lebaran. Nah, komponen yang dibayarkan juga dijelaskan secara detail. Pembayaran dilakukan 100% penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini yang biasanya ditunggu-tunggu karena orang ingin tahu yang dibayar itu full nggak? Komponennya apa aja? Nah, jawabannya ya, komponen yang masuk dihitung sesuai aturan dan dibayarkan penuh. Jadi ini bukan setengah-setengah. Tapi ada satu hal yang harus dipahami juga, dan ini sering bikin orang bingung. THR itu beda dengan gaji ke-13. Jadi jangan disamakan. THR adalah tunjangan hari raya yang umumnya dibayarkan menjelang Lebaran, sedangkan gaji ke-13 biasanya dibayarkan di bulan Juni. Jadi kalau orang bertanya, loh THR sama gaji 13 itu sama nggak? Jawabannya jelas, beda. THR untuk kebutuhan hari raya, sedangkan gaji 13 diberikan sebagai tambahan penghasilan yang biasanya cair pertengahan tahun. Dua-duanya memang kebijakan pemerintah, tapi waktu pencairan dan karakter pembayarannya berbeda. Untuk pencairan THR, pemerintah menyebutkan bahwa itu sudah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, pada minggu pertama. THR itu diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Jadi cakupannya luas sekali. Tidak hanya pegawai aktif, tetapi juga mereka yang sudah purna tugas tetap mendapat perhatian dalam skema ini. Ini menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada aparatur dan pensiunan yang selama ini sudah mengabdi. Sementara itu, untuk gaji ke-13, pemerintah menegaskan bahwa pembayarannya biasanya dilakukan di bulan Juni. Jadi kalau nanti masuk pertengahan tahun, masyarakat ASN dan pensiunan bisa kembali menunggu pencairan tambahan tersebut. Inilah yang sejak awal menjadi fokus pembahasan di banyak media. Karena begitu ada berita masih dikaji, publik langsung ingin tahu apakah itu akan berdampak ke jadwal pencairan. Tapi dari penjelasan resmi, gaji ke-13 tetap ada dan penyalurannya mengacu pada aturan yang sudah diterbitkan. Lalu untuk sektor swasta, pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H7 Lebaran. Ini aturan yang selalu ditunggu pekerja swasta setiap tahun. Jadi perusahaan wajib patuh.
Pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun berhak mendapat THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun tetap mendapat THR secara proporsional. Jadi besarannya menyesuaikan lama masa kerja. Artinya ada perlindungan yang jelas supaya pekerja tetap mendapatkan haknya sesuai ketentuan. Nah, tentu saja besarannya akan bervariasi tergantung perusahaan dan status pekerja. Tapi yang penting, aturannya sudah tegas. THR untuk sektor swasta tidak boleh ditahan, tidak boleh dicicil, dan harus dibayar sesuai tenggat. Pemerintah bahkan menyampaikan bahwa berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat ada 26,5 juta pekerja, dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai 49 triliun untuk sektor swasta. Ini bukan angka kecil, dan diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Karena memang logikanya sederhana, begitu jutaan orang menerima THR, daya beli naik, belanja naik, pasar bergerak, usaha ikut hidup. Nah, selain THR untuk ASN dan pekerja swasta, ada juga perhatian khusus buat para pengemudi online. Ini juga jadi poin penting karena di era sekarang, ojol dan mitra aplikator sudah jadi bagian besar dari mobilitas masyarakat. Pemerintah menyampaikan bahwa bonus hari raya atau BHR untuk pengemudi online telah dibahas lewat komunikasi intensif dengan para aplikator. Dan alhamdulillah ada komitmen kuat dari para aplikator yang hadir dalam konferensi pers tersebut. Jadi ini bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan ada pembahasan nyata dengan pihak perusahaan platform. Jumlah BHR yang diberikan tahun 2025 itu disebut bisa mencakup sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar. Ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun sebelumnya, totalnya sekitar 100 sampai 110 miliar, dengan masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab menyediakan sekitar 50 miliar. Tahun ini naik jadi sekitar 100 sampai 110 miliar per aplikator, jadi memang peningkatannya cukup besar. Dan penerimanya juga menerima masing-masing sekitar 400 ribu. Jadi kalau dilihat skemanya memang lebih besar dibanding tahun lalu. Untuk Maxim, tahun lalu ada sekitar 51 ribu mitra sebagai penerima BHR, sedangkan tahun sebelumnya hanya sekitar 1.000 mitra. Jadi peningkatannya juga cukup signifikan. Sementara untuk InDrive juga disebut memberikan sekitar 500-an. Jadi kalau dirangkai, kebijakan BHR ini benar-benar diperluas dan pemerintah mendorong agar penyalurannya dilakukan lebih awal, yaitu H14 atau paling lambat H7 sebelum Idul Fitri. Tujuannya jelas, supaya para pengemudi bisa merasakan manfaatnya sebelum momen Lebaran benar-benar tiba, bukan setelahnya. Lalu pemerintah juga menyinggung soal perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi. Sampai saat ini, mitra pengemudi mengikuti jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini juga penting karena selain soal bonus hari raya, perlindungan sosial bagi pengemudi online memang jadi isu yang semakin diperhatikan. Dengan begitu, ada jaring pengaman kalau terjadi risiko di lapangan. Jadi bukan cuma soal bantuan sekali setahun, tapi juga soal perlindungan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah juga menyampaikan adanya diskon khusus menjelang Lebaran dengan nilai 911,16 miliar, baik dari APBN maupun non-APBN. Lalu ada juga bantuan pangan yang nilainya mencapai 14,9 triliun. Bantuan ini berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 5,4 juta keluarga. Ini angka yang sangat besar dan menunjukkan bahwa pemerintah memang menyiapkan paket bantuan yang lumayan luas untuk masyarakat menjelang Lebaran. Dengan bantuan pangan seperti ini, diharapkan tekanan biaya hidup bisa sedikit berkurang, terutama bagi keluarga yang butuh support ekstra di masa-masa kebutuhan meningkat. Dan jangan lupa, pemerintah juga sudah mengumumkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 April. Ini juga penting karena berkaitan erat dengan kelancaran arus mudik dan aktivitas menjelang Lebaran. Dengan kebijakan WFA, beban lalu lintas bisa lebih terbagi, perjalanan bisa lebih fleksibel, dan masyarakat punya opsi waktu yang lebih longgar untuk mengatur mobilitasnya. Jadi bukan cuma soal THR dan BHR, tapi paket kebijakannya memang cukup komplit. Ada stimulus ekonomi, ada bantuan pangan, ada pengaturan kerja fleksibel, dan ada dukungan untuk sektor swasta serta pengemudi online. Kalau ditarik benang merahnya, sebenarnya pemerintah sedang mencoba menjaga keseimbangan. Di satu sisi, ada pembahasan soal efisiensi anggaran dan kebijakan yang masih dikaji. Tapi di sisi lain, ada fakta bahwa payung hukum gaji ke-13 sudah ada, THR juga sudah diatur, dan berbagai bantuan lain sedang disiapkan agar momen Lebaran 2026 tetap berjalan lancar.
Jadi masyarakat tidak perlu keburu panik hanya karena membaca judul berita yang terdengar menggantung. Justru yang paling penting adalah melihat regulasi resminya, jadwal pencairannya, dan penjelasan detail dari pemerintah. Makanya, kalau kita rangkum dari semua sumber media nasional tadi, fakta valid tentang gaji 13 hari ini ada beberapa poin penting. Pertama, benar ada berita dari banyak media nasional bahwa Menteri Keuangan menyatakan gaji 13 masih dikaji. Kedua, alasan munculnya narasi itu adalah karena ada kaitannya dengan efisiensi anggaran nasional. Ketiga, secara regulasi, Presiden Prabowo sudah mengeluarkan PP nomor 9 tahun 2026 tentang THR dan gaji ke-13, jadi payung hukumnya sudah sangat kuat. Keempat, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan PMK nomor 13 tahun 2026 sebagai juknis pelaksanaan. Kelima, gaji ke-13 untuk tahun ini tetap ada dan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026. Nah, jadi itulah gambaran yang sebenarnya biar publik dapat info yang utuh, bukan potongan-potongan yang bikin salah tafsir. Dan kalau kita lihat dari sisi komunikasi pemerintah, penjelasan yang disampaikan sebenarnya sudah sangat jelas. THR untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan sudah disiapkan anggarannya. ASN pusat, ASN daerah, pensiunan semuanya sudah masuk skema. Untuk swasta, aturan THR juga sudah tegas dan harus dibayar penuh. Untuk pengemudi online, BHR juga diperluas dan disalurkan lebih awal. Untuk masyarakat umum, ada bantuan pangan dan stimulus tambahan. Jadi bukan cuma satu sektor yang diperhatikan, tapi banyak lapisan masyarakat yang ikut masuk dalam skema kebijakan ini. Nah, mungkin ada yang masih penasaran, kenapa sih media tetap menulis masih dikaji, walaupun regulasinya sudah ada? Ya karena di dunia birokrasi dan kebijakan publik, yang sering muncul di media itu bukan cuma hasil akhir, tapi juga proses pembahasannya. Jadi walaupun payung hukum sudah ada, penyesuaian teknis, alur pencairan, dan pertimbangan efisiensi tetap bisa jadi bahan pembicaraan. Itu sebabnya publik melihat kesannya belum final, padahal dasar hukumnya sudah jelas. Jadi jangan sampai ketipu judul doang, harus dibaca isi beritanya sampai tuntas. Yang paling penting, buat ASN dan pensiunan, kabar baiknya adalah gaji ke-13 tetap ada dan secara aturan sudah dijadwalkan paling cepat Juni 2026. Buat pekerja swasta, THR wajib dibayar penuh sebelum Lebaran, maksimal H7. Buat pengemudi online, ada BHR yang jumlah penerimanya diperluas dan penyalurannya didorong lebih awal. Buat masyarakat luas, ada bantuan pangan dan stimulus lain yang sedang disiapkan. Jadi kalau dilihat keseluruhan, kebijakan ini sebenarnya cukup menyentuh banyak pihak. Tinggal pelaksanaannya saja yang harus benar-benar rapi dan tepat sasaran. Jadi intinya jangan cuma lihat judul yang bikin orang deg-degan. Baca regulasi resminya, lihat konferensi persnya, dan pahami penjelasan pemerintah secara utuh. Karena dari semua data yang disampaikan, gaji ke-13 bukan dihapus, bukan dicoret, dan bukan ditiadakan. Justru payung hukumnya sudah ada, petunjuk teknisnya juga sudah diterbitkan, dan pencairannya tetap dijadwalkan. Tinggal menunggu waktu penyalurannya sesuai aturan yang berlaku, yaitu paling cepat bulan Juni 2026. Musik.